Kami rindu pemulihan terus di hari-hari Pentakosta, di doa 10 hari ini apa-apa yang hari keempat. Biarlah terus Engkau mencurahkan roh-Mu atas seluruh gereja, keluarga, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, kota dan desa, bahkan bangsa ini yang lemah, dipenuhi dengan roh Allah. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Tuhan, ya saya senang banyak yang hadir. Tentunya juga Tuhan senang karena salah satu ciri khas gereja yang sehat itu adalah jemaatnya itu suka berdoa. Kalau jemaatnya itu tidak suka berdoa, itu ciri-ciri gereja yang tidak sehat. Karena apa? Karena kehidupan rohani itu hanya doa. Ya, kehidupan rohani itu hanya doa. Nah, kita buka firman Tuhan. Ya. Yang pertama, ya, yaitu tentang Maleki. Ya. Maleki yaitu tentang persembahan persepuluhan. Maleki 3 ayat 6 sampai 12. Jadi saya kasih tema memberi menabur dengan ikhlas, sukarela, ya, banyak dan tulus, ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Kita baca ayat 6 sampai ayat 12. 1, 2, 3. Judulnya dulu ya. Judulnya apa saudara? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, ini tadi saya buat di TikTok ya tentang persepuluhan. Nah, kita baca 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kami telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa.
Bawalah 10 persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardi bagimu belalang Rahab, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur dan padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, rupanya Bapak Ibu, memberi atau membayar persembahan persepuluhan itu adalah menyenangkan hati Allah, ya. Jadi ada lagunya, menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya baru ngeh itu apa ya? Ngeh itu paham, ya, baru paham sekali ketika tadi saya baca-baca di sofa itu. Siang tadi saya gali di karpet itu firman Tuhan. Apa yang tidak aku sampaikan di doa pencurahan Roh Kudus yang keempat ini, ya, 10 hari yang keempat ini. Terakhir nanti di hari Minggu, ya, tanggal 5. Tadi jam 6 saya dapat karunia. Rupanya hal yang menyenangkan hati Allah itu sepele. Ya, sepele. Di situ dikatakan pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya. Jadi ukuran kita itu memberi persembahan, ukuran rohani kita, level kita. Persepuluhan itu adalah level yang terendah. Yang terendah. Yang terendah ini hanya 10%. Hanya 10%. Jadi nggak boleh 20%. Karena di situ dikatakan 10%. Ya. Yang engkau makan atau yang kita kelola, yang kita miliki kita adalah yang 90%. Ya, yang kita makan untuk bayar mobil, Honda, kredit rumah, ya, bayar sekolah itu 90%. Jadi Tuhan kita hanya yang terendah yaitu 10%. Rupanya yang terendah itu Tuhan senang, menyenangkan hati Allah. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu, ya, di gereja ini bertahun-tahun memberi persembahan menurun tentang persepuluhan, ya. Dan sampai detik ini bulan apa ya? Mei, ya, sampai ini bulan Mei, saudara, nggak tahu karena laporannya belum datang. Tapi laporan bulan April itu yang memberi persembahan sudah 5 tahun itu 4 orang yang bertahan sampai hari ini. 4 orang yang bertahan. 4 orang yang bertahan. Ya. Yang satu sudah berkeluarga, yang kedua sudah berkeluarga, yang kedua masih pelajar. Ya. Yang satu mahasiswa, yang satu karyawan. Saya tahu. Nah, tapi itu yang masih bertahan 4 orang itu. Rupanya mari kita sadari bahwa level yang terendah cuma 10%. Katakan kecil. 1, 2, 3, kecil. Ya. Tuhan, kok minta 10% Tuhan? Gitu kan? Kok minta 10% Tuhan? Minta kayak 50%. Supaya ini menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita baca di 2 Korintus 8 tentang persembahan khusus. Ya, persembahan khusus. 2 Korintus 8.
Sudah ketemu? Kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Yuk kita baca. Judulnya apa? Pelayanan kasih. Kita baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada orang yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku, mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga lah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itulah luar biasa. Nah, tadi kita yang pertama, pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Tentang persepuluhan. Nah, yang kedua adalah persembahan khusus, Bapak Ibu. Nah, persembahan khusus ini rupanya, ya, kita selama ini persembahan khusus itu sepele. Kita mengasih receh-receh. Kita ya, kita itu termasuk saya. Nanti ya, kita ini persembahan khusus ini selama ini kita ngasih sepele, ya. Kita memberi persembahan khusus untuk Dalgonia, pemasukannya 2.000. Receh kan itu, untuk tukang parkir kan. Untuk misi kita kasih 2.000. Receh kan. Untuk pembangunan gereja, pembangunan sekolah kasih 2.000. Receh enggak itu? Receh. Ya, ucapan syukur kasih 2.000 atau 5.000 atau 20.000, 50.000 pun kalau ucapan syukur.
ya belum inilah ya, gantung ya. Nah, coba baca perhatikan di ayat yang kelima, ya ayat kelimanya 2 Korintus 8 tadi ayat kelima. Yuk kita baca. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, kita sudah punya beberapa cabang. Ya, kita ada 2 cabang yang saya memperhatikan, biasa sekali. Saya nggak cerita di sini nanti dia ikutin mereka terlalu sombong. Ya, tapi dasar sekali terjadi di ayat 5 ini. Ya. Ketika gembalanya ngomong setiap kakak dipatok 500.000, marah kan orang, marah. Dipikirnya marah itu kemahalan, dipikirnya marah itu terlalu tinggi angkanya, terlalu banyak dipikirnya. Gembalanya terkejut, marah ya. Apa terlalu enggak? Bukan. Kalau Bapak patok 500.000, artinya Bapak sepelekan kami. Luar biasa. Kami mau memberi lebih daripada itu. Jadi gimana? Jangan dipatok, Pak. Sukarela. Sukarela. Umumkan ada sukarela. Jadi setiap kakak sukarela. Yang mau ngasih 100 ya biar 100. Yang mau ngasih 500, 500. Yang mau ngasih 5 juta, 5 juta. Ketika oke nih, kita mau sukarela tas. Rupanya di luar dugaan. Ada yang ngasih 3 juta, 5 juta, 6 juta. Ini ada 2 cabang kita seperti ini. Ya. Sama kok, hamba Tuhan luar biasa, patokannya memberi itu kita ini 500 ya. Aduh, Pak, jauh loh di hadapan. Masa cuma 500 kita kasih? Luar biasa. Satu kecukupan. Haleluya. Mengadakan GSP ngasih pendeta agama segitu. Nah, kita belajar dari sini, Bapak Ibu. Mereka pengen memberi yang lebih banyak, artinya persembahan khusus itu di atas persembahan perpuluhan rupanya. Bukan recehan. Nah ini Bapak Ibu. Nanti saya akan bawakan nanti di saya tukang minggu. Saya karena ini barusan dapat sore tadi. Rupanya persembahan khusus itu bukan recehan. Jadi persembahan khusus adalah persembahan yang di atas perpuluhan rupanya. Inilah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lagi heboh di online bahwa memberi persembahan perpuluhan itu dilarang, tidak boleh. Betul. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya semua itu milik Tuhan. Kok 10% kau beri sama Tuhan? Kalau mau beri, ya beri yang terbaik. Jangan hanya 10%. Oh begitu rupanya. Rupanya mereka hamba Tuhan ini melarang memberikan 10%. Rupanya tingkat rohaninya itu di atas 10%. Dipikirnya selama ini saya berpikir perpuluhan itu nggak boleh. Bukan. Rupanya kegerakan di atas rata-rata. Bapak Ibu, Daud punya 3 triwira atau wira itu perwira. Perwira itu jenderal, ya.
perwira yang dibawa oleh yang mendampingi Daud kemana-mana oleh Saul, pasukannya Saul, oleh orang Filistin, oleh orang-orang macam-macam lah suku-suku yang lain di Israel. 3 perwira ini, Daud duduk, Daud tidur, Daud mandi, Daud kemana saja, Daud makan. Ini 3 perwira ini mendampingi. Hanya 3 perwira, ya, Daud bisa mengalahkan setiap peperangan, Bapak Ibu. Hanya 3 perwira, Daud bisa membangun kerajaan. Nah, di sini saya didampingi oleh lebih dari 20 perwira. Artinya saya lebih bangga daripada Daud. Nanti maksud saya, saudara jenderal atau kopral, saudara naik level kan bahwa saudara adalah jenderal-jenderalnya Tuhan. Yesus dikatakan amin. Ya, saudara adalah Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Jangan rendahan. Iman kita harus kita naikkan. Jadi inilah renungan yang singkat karena malam hari ini kita mau berbicara pembangunan gereja, perbaikan sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bimbing kami untuk kami tidak sepele, untuk kami tidak meremehkan pemberian kami terhadap Tuhan. Biarlah malam hari ini banyak hadir maupun yang menyaksikan online di YouTube ataupun di MTV, Engkau melembutkan hatinya dan menangkap bahwa hidup kami dan harta itu semuanya titipan. Bukan hanya 10% kami mengembalikan